Tapi hari ini kita yang ada di gereja, kita yang ada di sini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Tuhan. Amin. Nah, Allah itu di pihak kita. Saya hari ini berikutnya, saya menguraikan ini, ngulang sedikit, kurang lebih 5 menit, saya menguraikan tema kita. Minggu lalu, semua orang yang khotbah di sini, saya ingin memberikan mereka tema ini. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita menangkap suatu wawasan, suatu pemahaman, suatu iman kita tentang Allah itu di pihak kita. Ya, Roma 8 ayat 31, next lagi, ini ayat tema kita, dan ada 4 pilar. Ini pilar itu sama seperti tiang ini. Nah, rumah ini berdiri karena ada tiang yang nopang. Nah, 4 pilar itu di Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 39 itu memberikan 4 tiang. Itu tiang yang pertama adalah itu di ayat 31 sampai ayat 32 berbicara tentang namanya evaluasi. Next. Belum muncul. Ya. Lalu yang kedua adalah ayat yang ke-33 sampai ayat 34 berbicara tentang Allah membenarkan kita. Lalu di ayat yang ke-35 sampai ayat yang 36 berbicara tentang tidak ada yang memisahkan kita. Lalu di ayat 37 kita lebih daripada pemenang. Jadi tema Natal kita nanti adalah Natal orang lebih dari pemenang. Ya kurang lebih ya kan saya bagi menjadi 3 bulan. Nah hari ini ya saudara ya kita bahas masih tetap di pilar yang pertama yaitu evaluasi. Nah di ayat 31 ini saya sudah uraikan itu di bulan Januari. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu kita sudah evaluasi tentang kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, kasih kita kepada Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita sudah lewati. Lalu kita masuk kepada yang kedua di bulan Februari, jika Allah di pihak kita. Dan saya sudah menguraikan itu siapa kita. Mana siapa? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, benar juga sih. Gara-gara siapa? Sepak bola siapa? Bukan, komentatornya siapa? Ya, jadi dia selalu sebut siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Jadi terekam juga. Kita sudah bahas tentang itu. Jika Allah di pihak kita, siapa kita? Kita yang ada di dalam Yesus. Amin. Yesus mengungkapkan, kalau kamu ada di dalam aku ada di dalam kamu. Kamu berbuah banyak. Amin ya. Kita berbuah. Nah, hari ini kita masih di bulan Februari, tapi sehari ini adalah jika Allah di pihak kita. Saya mau bagi menjadi 3 bagian. Next. 3 bagian itu gini, outline. Saya bagi dulu. Ya, ini tema kita, tapi outline-nya adalah definisi dan juga ada syarat yang harus kita penuhi, lalu kita sampai kepada dampak daripada jika Allah di pihak kita. Apa dampaknya, apa manfaatnya, apa gunanya, apa hebatnya, ya kan? Bagi saya, Allah di pihak saya. Jangan kita rasa tidak, saya ada di pihaknya Tuhan. Atau Tuhan ada nggak di pihak saya? Ya, itu perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sepanjang bulan Februari. Kita sudah bahas 2 minggu lalu tentang siapa kita, dan minggu kemarin hamba Tuhan yang sama juga tanpa disadari dia sudah menguraikan kurang lebih 1 tahun kita tetap belajar tentang Allah di pihak kita. Ya, satu saat saudara, papa saya membaca satu buku. Buku papa saya itu dulu tuh ini pendeta asal dilantiknya itu dari saya baca surat tugasnya dari Belanda, tanda tangan tuh VOC. Surat itu udah kusam banget itu. Jadi pendetanya dapat dari sana. Nah, papa saya itu dapat buku suka dulu itu tiap setahun sekali dapat kiriman buku-buku dari percetakan, nama saya ingat Nehemia Memory. Ternyata percetakannya ada di Jakarta. Nah, baca salah satu buku itu di Belanda, bilang gini, ada satu pendeta yang tiap hari, tiap minggu, jadi tiap minggu itu dia khotbah tentang pertobatan. Minggu pertama karena pendeta zaman dulu nggak seperti sekarang saudara. Kalau sekarang kan saya bisa ada jadwalin pendeta untuk datang. Kalau zaman dulu saudara, itu gembala terus yang khotbah. Minggu pertama sampai 1 bulan penuh pendeta terus yang khotbah. Ya.
Jadi dia 1 bulan sampai ke 3 bulan, dia khotbah tentang bertobat. 1 bulan jemaat senang semua, 2 bulan jemaat senang semua, 3 bulan jemaat senang. Sampai 6 bulan pendeta tetap temanya bertobatlah kamu, bertobat terus. Pokoknya di otak hati tentang bertobat. Dia ngomong, gak lama kan ada jemaat juga nyeletuk, dia ketemu, Om, protes Om. Ini sudah 6 bulan, kenapa bertobat melulu? Kenapa Om khotbah di mimbar? Kan tiap kali Om itu khotbah terus. Kenapa khotbahnya bertobat? Pendeta jawab, kamu sudah bertobat belum? Belum. Ya, minggu besok saya khotbah lagi, bertobat lagi. Jadi saudara, bayangkan saudara, tiap minggu pendeta khotbah tentang bertobat. Gak gampang saudara, kalau kita jadi pendeta, itu kalau kita nggak kurang bahan, gawat juga. Saya di Kalimantan itu, maka saudara perhatikan, saya selalu bikin tema itu saya mila-mila. Tujuannya apa? Supaya saya nggak kehabisan bahan. Saya ini ngurus pendeta saudara. Pendeta yang terkenal Bapak Ibu lihat di TV itu pendeta saya perhatikan itu pendeta kurang bahan. Saya bukan ngomongin pendetanya, karena saya bagian operator ini, saya tahu dia saudara. Dia khotbah di sini itu bahan yang satu. Misalnya saya siapin 1 khotbah, saya keliling 10 gereja hari ini, saya keliling ke gereja mana, 1 tahun 1 khotbah, itu bahan sama, ilustrasinya sama, khotbahnya sama. Saya bilang ini pendeta kurang bahan. Ya pendeta. Nah saudara, tapi ketika kita itu berbicara tentang Allah di pihak kita, maka kita harus ingat tentang ini. Ada pengertian tentang namanya definisi, lalu kita harus perhatikan juga tentang syarat dan juga dampaknya. Jadi Allah itu di pihak kita, itu enggak kucuk-kucuk, tiba-tiba Allah itu mau di pihak kita. Harus ada syarat yang kita harus penuhi. Ya kan? Kita ngaku Allah di pihak kita, belum tentu Allah mau berada di pihak kita. Nah, pertama yang kita harus definisikan adalah kita tahu tentang arti kata dulu namanya jika. Next. Nah, jika itu artinya kata penghubung untuk mendai syarat atau janji. Jikalau, apabila, kalau. Jikalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Jikalau kamu berbuat ini, maka kamu akan memperoleh ini. Jadi dihubungkan. Rasul Paulus ingatkan pada jemaat di Roma tentang syarat tertentu jikalau Allah itu ada di pihakmu. Amin ya. Tuhan mau supaya kita mengalami janji Tuhan. Tuhan mau ada di pihak kita. Tapi Tuhan pun mau ada satu syarat yang kita harus penuhi. Gak gampang-gampang banget. Gak disuruh puasa 40 hari 40 malam. Ya kan? Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Musa 40 hari 40 malam. Saya baru jalan 25 hari. Hari ini 26 hari. Tapi malam saya makan. Gak kuat saudara. Ya kan? Saya coba berusaha dari jam 12 tank sampai kepada jam 4 atau jam 5 tank. Saya buka lagi. Lemas saudara. Hari ini berdiri siang-siang ini lemasnya saudara. Ini lemasnya. Tapi itulah saudara, kita harus melakukan itu. Karena ada syarat tertentu yang kita harus ikuti. Nah, lalu yang kedua, kata yang kedua yang kita harus perhatikan adalah kata namanya adalah kata pihak. Sisi sebelah. Bagian sebelah, arah sebelah, jurusan sebelah, satu dari golongan sebelah. Ngomong tentang jurusan sebelah ini saudara, saya ini punya teman dulu saudara. Jadi saya praktek di Om Hendrik Masengi. Kalau Om nonton saya, dia punya murid teologianya. Jadi murid teologianya saya di atas, dia ada asrama, rumahnya itu bukan karena tingkat saudara, tapi memang rumahnya itu kita di atas bukit. Jadi itu bawahnya bisa bangun rumah, di atasnya ada rumah lagi. Dia di asrama di bawah. Nah, saya tanya, kita kenalan, nama kamu siapa? Jurusan. Wah, camp. Ya kan kita kenalan, namanya jurusan saudara. Mana orang Batak ada raya? Jurusan. Camp, jurusan. Nah, oke, kita udah selesai. Lalu saya tanya, marga siapa? Manalu. Jurusan Manalu. Oke. Datang saudara keluarga, ada adiknya datang. Adiknya datang, kenal. Terminal. Hah. Gue juga bingung. Terminal. Nah lu, terminal mana lu? Jurusan mana lu?
Nah, kita di teologi ya saudara, habis itu saya masuk sekolah teologi di Salatiga. Kan Salatiga itu banyak pimpinannya kan orang Batak. Jadi banyakan tuh orang-orang Batak ke sana. Lalu kalau pimpinannya orang Manado, banyakan orang Manado. Nah, saya kebetulan dapat yang banyak Bataknya. Jadi datang, kenal kita satu 150 orang. Ya, kita kenal, berdiri semua. Kenal satu Yopi, Kem, Yohanes, Martin, Lukas lah kayak gitu. Tiba-tiba berdiri satu, kenalkan nama Bulldozer. Bulldozer saudara. Jadi saya bingung. Nah, ada satu teman orang Kupang ini dipikir mereka ini bercanda kasih nama kan. Dia berdiri, kenalkan siapa namanya? Helikopter. Dia bilang, orang dia bulldozer, gue lebih hebat lagi. Saya kenalkan, saya helikopter. Jadi begitu kita siswa pertemuan gitu, hey helikopter, hey bulldozer. Ini orang Kupang juga bingung, bergerah juga, dipikir bercanda, taunya benar saudara. Nah, saudara, Allah berada di jurusan mana lu? Bukan itu saudara, tapi Allah ada di pihak kita. Allah memilih untuk ada di sebelah, Allah memilih untuk ada di sebelah sisi kita. Dia itu Allah yang menciptakan matahari untuk semua orang. Tapi untuk pertolongannya, dia harus memilih untuk berada di sebelah mana. Ya kan? Dia menjadi Allah untuk semua orang. Dia menyediakan hujan untuk semua orang. Dia menyediakan bulan, malam, dan gelap untuk semua orang. Tapi ketika pertolongannya, kebaikannya, kemurahannya, dia mau berpihak kepada siapa yang harus dia mau berpihak. Amin ya. Jadi ada syarat tertentu yang harus kita penuhi. Lalu yang berikutnya, apalagi ya dalam bahasa asli kata pihak itu artinya huper, bukan kuper. Huper artinya atas nama, demi, di atas, di luar, lebih dari, lebih, di luar, atau selesai. Artinya gini saudara, ketika Allah mau berpihak kepada kita, apa yang Allah lakukan di luar kemampuan kita, apa yang Allah kerjakan di luar kebiasaan-kebiasaan kita, tidak bisa dapat kita jangkau dengan pikiran kita, dan apa yang Allah kerjakan itu semuanya tuntas dan selesai. Amin. Maka waktu dia mati di atas kayu salib, dia berkata, saya berpihak kepada kalian, perpihakan saya sudah selesai. Amin ya. Ya. Dosa sudah tidak lagi punya nyali untuk menggagalkan umat pilihannya. Tapi dosa sudah dikalahkan. Iblis tahu kalau disalibkan, Yesus disalibkan, itu menyelesaikan dosa. Iblis gak bakalan nyalibkan Yesus. Ya, tapi itu rencana Tuhan. Supaya apa? Dia mau berpihak kepada kita, dia harus selesaikan. Maka kita menyerahkan kehidupan kita kepada dia. Dia menyelesaikan masalah kita, dia menyelesaikan pergumulan kita, dia menyelesaikan semua menjadi harapan dan doa kita. Amin. Berikutnya, kita masuk kepada syarat yang harus kita penuhi adalah Ibrani pasal yang ke-11 ayat 4. Ini sebenarnya perbandingan dengan Kejadian, tapi saya bandingnya gini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepadalah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Seringkali guru-guru sekolah minggu termasuk saya, waktu jadi guru sekolah minggu itu diajarin begini. Tuhan itu memperhatikan persembahan Habel daripada Kain karena Habel mempersembahkan barang baik, barang bagus. Lalu Kain persembahannya asal-asal aja, berkebun ya, dia berkebun kan, sayur-sayuran dipilih yang asal-asal. Persoalannya bukan persembahannya seperti apa, tapi persoalannya adalah Kain itu melakukannya bukan dengan iman, tapi dia melakukannya tanpa iman. Alkitab, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Nah, yang pertama syarat yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita berikutnya adalah kita harus memiliki namanya iman. Coba Bapak Ibu angkat, duduk di kursi, angkat kakinya semua.
Itu iman. Kok bisa? Tahu kan? Kok coba Bapak Ibu angkat kaki semua kan? Ah, itu iman. Apa kaitannya, Pak? Iman adalah saudara tahu kan? Kenapa saya bilang begini? Angkat kaki, Bapak Ibu angkat. Tapi Bapak Ibu jatuh nggak? Nggak jatuh. Apa yang membuat Bapak Ibu bilang nggak jatuh? Hah? Karena kursi itu, Bapak Ibu yakin kursi itu kuat. Ya kan? Coba kalau saya bilang angkat, kursinya pincang. Ya kan? Bapak Ibu yakin bahwa kursi itu sanggup menopang Bapak Ibu. Ketika saya bilang angkat, kita angkat. Iman itu seperti itu. Ketika Tuhan bilang jalan, kita jalan. Sekalipun kita itu nggak lihat, tapi kita percaya kepada janji itu sejalan. Iman itu saudara yang kasih adalah penyerahan hidup sepenuhnya. Kalau iman itu ada 3 level, percaya, perjanjian, percaya, perjanjian, dan penyerahan. Perjanjian itu persetujuan. Jadi waktu kita percaya sama levelnya sama dengan iblis. Iblis pun percaya kalau Tuhan itu ada. Perjanjian, iblis pun punya perjanjian dengan Tuhan. Tapi ketika sampai kepada tahap yang namanya penyerahan hidup, iblis tidak bisa. Hanya manusia yang bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah iman. Kalau kita datang ibadah hari ini dalam ruangan ini, itulah iman kita. Barang siapa berpaling kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada, itulah iman. Dan iman itu saudara, sampai kita mati pun, iman itu masih berbicara. Iman itu masih berbicara. Maka kita harus pelihara iman ini. Jangan sampai si iman ini hanya sampai kepada batas ke gereja aja. Tapi di luar gereja, satu sudah dia pakai iman lagi. Yang saya pakai apalah imin. Iya kan? Tapi harus baik di gereja maupun di luar gereja, iman itu tetap kita pelihara. Nanti saya tunjukkan kepada kita betapa Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan tidak cari mobilmu berapa, istrimu berapa, anakmu berapa. Tuhan datang kali kedua, Tuhan cari apa? Adakah iman di bumi ini? Waktu diungkapkan itu kaitan dengan keadaan akhir zaman. Keadaan akhir zaman itu keadaan penyiksaannya luar biasa. Orang-orang yang kita sudah pernah sampai belum kepada orang-orang percaya yang dianiaya, disiksa, dibatasi. Hari ini kita masih punya tempat yang dikasih untuk kita beribadah, bahkan ada dana kita pakai untuk kita beribadah. Itu adalah kemurahan Tuhan. Ada kala yang datang, semuanya itu dibatasi. Corona kemarin sudah ngajarin kita ya. itu sudah latihan awal, tes pertama itu sudah. Nanti ada tes-tes berikutnya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu kalau nanti tesnya itu sampai kepada kita ada di Rusia sama Ukraina. Ini kan juga lagi gejolak, perang balon udara. Kita Indonesia perang apa? Ya, yang kedua, syarat yang kedua, saya udah cepat karena yang kedua adalah Kejadian pasal ke-6 ayat yang ke-9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua adalah Nuh itu menjadi orang yang benar dan tidak bercela. Yang kedua, next. Yang kedua itu yang perlu harus kita perhatikan. Syaratnya Tuhan itu mau di pihak kita. Tuhan itu mau menolong kita, Tuhan mau membela kita. Tapi syarat pertama adalah kita harus beriman kepada Tuhan. Bagaimana dia mau menolong kita sedangkan kita tidak percaya? Tadi saya katakan, bagaimana kursi itu mau menopang kita sedangkan kita sendiri gak percaya, gak yakin kalau kursi itu menopang kita. Tapi hari ini semua yang ada dalam ruangan ini yakin bahwa Allah itu menopang kita. Amin. Nah, yang kedua adalah kita pelajari, yang kedua adalah menjadi orang yang benar dan tak bercela. Benar, kalau kita ada di lingkungan orang semuanya itu memuji Tuhan, haleluya semua, maka bahasa kita juga apa? Haleluya. Ya kan? Tapi coba kita di luar sana yang bahasanya apa? Saya punya anak ini, saya dari kecil dia protes saya. Jadi dia protes. Saya di rumah kan dulu tuh saya didik begini. Tidak boleh ada kata bego lu, goblok lu. Itu gak boleh ada kan.
Nah, dia satu saat pergi di sekolah di Metodis, dia protes, "Pak, itu teman-teman Erik ngomong, dasar bego lu, goblok lu." Ngomong gitu, kok Erik gak boleh? Ya Erik bukan anak papa, mereka bukan anak papa, kalau anak papa udah ngomelin. Nah, dia sampai di sekolah, pindah di sekolah di Tangerang. Gurunya ini dia depan gini, "Dasar kalian anak-anak setan." Proteslah dia sama, gue protes sama kepala sekolahnya. "Bu, jangan lu," saya bilang, "ini anak," saya bilang, "ini anak kan ngerekam semua apa yang diomongin gurunya, diteladanin. Gurunya ngomong dasar kalian semua anak setan, ntar gimana?" Ya kan? Saya bilang, enggak, ibu guru enggak, anak saya enggak mungkin bohong." Saya bilang, daripada gue pindahin lihat gurunya ngajari, "Dasar kalian anak setan." Nah lu, nanti kan anak gue semua setan-setan dong. Nah saudara, hidup di zaman Nuh itu memang saudara tergodanya luar biasa. Mereka digoda untuk hidup bebas, hidup bergaul, hidup dengan tidak mau diatur segala. Di antara manusia yang bejat, di antara manusia yang rusak itu, ada orang seperti Nuh yang hidupnya benar dan tak bercela. Tidak pernah mau kompromi, tidak pernah mau toleransi dengan yang namanya dosa. Saya pernah di Surabaya, saudara. Saya juga bingung. Jadi ceritanya itu kita anak-anak kampus tahu ya, anak-anak kampus ya, hidup bebasnya kayak apa ya, tahu ya. Nah ini teman-teman ini malam-malam itu pergi dugem. Nah mereka selalu ngajak saya, tapi saya nggak pernah pergi karena pas saya malam itu saya bilang saya tidur, saya doa dan saya tidur baca Alkitab, itu rumusan saya. Nah suatu saat mereka bilang, "Kem, kalau lu nggak pergi, kita paksa lu pergi." Jadi saudara, saya tidur saudara, itu anak benar-benar, saya digotong saudara, mereka ada waktu kerjaan si Kem nih, ini anak satu ini alim banget ya. Jadi gue di bawah saudara, gotong, gue tidur saudara, gotong saya ditaruh di mobil. Nah saudara, saya begitu sadar itu saya lihat bir bintang, terus saya lihat orang goyang-goyang begini, saya lihat orang pakai baju kurang bahan. Waduh, di mana ini? Saya baru tahu loh saudara, saya ada di Jakarta itu, baru saya tahu yang namanya yang ditutup Bu Risma itu namanya apa? Kalau di sini yang ditutup Pak Ahok, yang di Surabaya apa namanya? Gang Doli. Saya baru tahu itu saudara. Oh, jadi saya dibawa ke situ. Pulang dari situ, saya di mobil, mereka masuk, saya di mobil. Saya bilang, di antara kita, kalau kalian tetap memaksa saya untuk urusan dengan kalian punya urusan begini, lebih baik kita tidak usah berteman. Wow, saya nolak saudara. Saya berani, waktu itu saya berani bukan karena saya rasa itu karena kemampuan dari Tuhan. Saya lebih baik saya nggak usah. "Oh yaudah Kem, besok lu ke gereja mana? Saya antarin lu ke gereja." Dia antarin gue ke gereja. Saya ingat itu, teman saya, "Kem, gara-gara gue sekak begitu, besoknya, Kem, saya dulu ibadah di Betani Surabaya yang di Nginden. Pak Alex Abraham yang sebelum gede itu kan saya di situ kan. Jadi, "Kem, lu jadwalnya di sana ini, jadwalnya ini." Sejak itu mereka rajin bawa saya ke gereja. Saya bilang, lama-lama lu berteman sama gue, bawa lu masuk ke gereja. Kita bisa bayangkan. Benar saudara, godanya seperti itu. Lu gak merokok Kem, lu kalau gak merokok gue rokokin lu. Saya sampai digituin saudara. Karena memang saya gak ngerokok saudara. Karena orang tua dulu kan keras. Anak pendeta masa mau rokok. Saya pernah saudara ngumpet-ngumpet saudara. Di kampung saudara. Kan lihat om-om saya kan ngerokok kan. Jadi rokok di kampung itu kan gak seperti saya gudang garam, bentul atau enggak saudara. Nah saya iseng saudara. Saya ngerokok ini Bapak Ibu tahu ini ya. Ini dahi saya ini ada bekas luka ini. Ini histori ceritanya kayak gitu. Nah ini tahu jagung nggak? Jagung itu ada apa? Rambutnya ya. Terus kalau dia itu kan kita jilid untuk rambutnya gitu, terus kita kulitnya gitu ini. Gue ngerokok, gue coba begini, lihat om, gue ngerokok, kakak perempuan gue, kakak perempuan ini, dia lihat saya, lu rokok, saya laporin papa saudara. Dia kejar saya saudara. Nah dulu saya pakai kain, tidak pakai celana, saya injak ujung kainnya jatuh. Sejak itu saya nggak pernah sentuh lagi rokok karena keras orang tuanya. Nah, saya pernah diancam, tapi saya bilang kan, kalau kalian memaksa, kita lebih baik tidak usah berteman. Kita tegas.
Sebagai anak Tuhan kita harus tegas. Kita bergaul dengan siapa saja bebas, tapi ada prinsip-prinsip tertentu yang kita harus jaga tentang iman kita. Nuh benar, Tuhan membela dia. Yang kedua, yang ketiga adalah Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Iman kita tumbuh, kita tidak bisa menjadi orang yang benar karena kita bergaul dengan Allah. Gak gampang saudara, saya tahu saudara, kalau kita di luar sana, kita hidup dengan dunia di luar sana, dengan ajakan di luar, tarikan mereka kuat. Roh daging ini tarikannya kuat, ikut kemauan daging ini kuat. Masa Rasul Paulus bilang gini, yang ku kehendaki, apa yang apa yang dalam diriku yang ku mau ya lakukan berkenan kepada Allah, tapi sering yang ku lakukan adalah berlawanan dengan kehendak Allah. Kemauan daging ini kuat menarik kita untuk tidak bergaul dengan Tuhan. Amin ya. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Gak gampang saudara, bergaul dengan Allah. Kita gak usah ngomong jauh-jauh. Baca Alkitab, saat teduh doa, apalagi kalau makan ingat doa. Jangan sampai begitu telan tulang ikan keserak di sini lu. Kira itu gampang. Teman saya juga gitu. Kita saking laparnya saudara, teman saya makan ini di kepala ikan. Mana nih jalan, ada tahu ya, Joni tahu ya, jalan Lodan. Bukan Lodan, apa? Kota tua situ tuh apa? Wah, haus. Kepala ikan itu saudara. Jadi gua puasa ngomong kepala ikan. Nah saudara, itu teman kayak saking itunya saudara. Dia nggak tahu ada tulang saudara. Udah lupa berdoa. Begitu lihat itu kepala ikan udah lama nggak mungkin. Nyangkut di sini saudara. Waduh. Om. Dia bilang, ambil nasi gini, nggak usah telan, hajar. Nggak. Udah. Kita mesti ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Waduh gimana gue mau bawa ke rumah sakit, kebelek ini. Kan udah kesek ini. Saya bilang, Om tenang, saya beliin pisang satu apa. Om hajar terus itu pisang. belum hajar lagi. Jadi makan itu berdoa saudara. Berdoa dulu baru makan. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti bela. Amin. Yang berikutnya kita masuk ke 3. Yang ketiga adalah apa dampaknya? Dampaknya buat saya apa? Yang pertama adalah saudara, di Mazmur pasal 108 ayat 13, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan besar. Amin. Banyak hal yang mungkin perbuatan-perbuatan besar yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya di tahun 2022. Tahun 2023, jika Allah di pihak kita, segala perkara-perkara yang besar kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Segala perbuatan-perbuatan besar itu dinyatakan terus dalam kehidupan kita. Dia ada di samping kita. Dia terus berada di sebelah kita untuk berkata kepada kita, saya di pihak kamu. Maka kita lihat banyak perkara yang besar kita akan alami di tahun 2023. Saya puasa 40 hari, saya melakukan, tujuannya saya mau ngalami perbuatan-perbuatan besar. Amin. Saya nggak tahu, hidup ini kita nggak tahu, ya kan? Hari ini kita biasa-biasa saja, tapi berapa langkah ke depan, siapa tahu kita melihat perbuatan besar terjadi di kehidupan kita. Tuhan mengangkat kita sedemikian rupa. Tuhan membuat segala sesuatu yang mungkin tadinya kita menganggap tidak bisa, jadi bisa. Amin. Perbuatan-perbuatan besar kita lakukan. Daud mengalami perbuatan besar. Abraham mengalami perbuatan besar. Maka orang yang beriman, Allahnya Daud, Allahnya kita, sama. Itu tetap melakukan perbuatan besar dalam kehidupan kita. Berikutnya, 5 menit lagi. Berikutnya adalah, ayat berikutnya. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Amin.
Ini dampak sudah. Kalau Allah di pihak kita, kita mungkin mengalami yang namanya jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Tahu jatuh tergeletak, tahu ya? Udah pernah tahu belum? Sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, itu istilahnya. Namanya jatuh tergeletak, sudah jatuh, ada masalah datang kita jatuh, iya. Kalau namanya masalah datang, kalau manusia nggak jatuh itu bukan manusia, itu kita udah dewa. Pendeta pun sama, mengalami masalah iya, lalu kita jatuh iya, karena mungkin masalahnya itu sakit berat bisa lagi jatuh, tapi tidak pernah dibiarkan kita sampai tergeletak. Jadi kita sampai jatuh, ada masalah lagi menimpa kita, masalah menimpa kita, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Ada orang bilang begini, kalau sudah jatuh lagi, udah mentok, tinggal tunggu waktunya, engkau bangkit. Amin. Karena udah mentok, udah jatuh, masih timpa lagi, oh masih dapat, masih timpa, oh masih dapat, oh belum ketemu dasar, timpa lagi, oh belum, timpa lagi. Kalau sudah mentok, saya kasih tahu, tinggal tunggu waktunya, engkau akan pasti bangkit. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tangannya selalu datang mengobati kita, selalu datang mengangkat kita. Dia yang melukai, dia juga yang membebat. Bapak perhatikan, mundur ayatnya ya. Ayat sebelum ayatnya. Tuhan menopang, bukan tangannya Tuhan, menopang tangan kita, saudara. Apa maksudnya? Tangan ini kan orang kalau masuk penjara yang diikat apa? Apa? Borgol apa? Tangannya. Coba Bapak penjahat kalau nggak diborgol tangannya, coba Bapak makin jadi nggak? Makin jadi. Maka coba pasti tangannya diikat. Ya kan? Apa maksudnya? Dia sudah nggak bisa berdaya lagi. Tapi orang yang ada dalam Tuhan, tangannya sekalipun mungkin diikat oleh setan, tangannya mungkin sekalipun mungkin diikat oleh kuasa kegelapan, sehingga nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang ada Tuhan, Tuhan akan melepaskan itu, Tuhan akan membuatkan itu dan menopang engkau berhasil kembali. Tangan ini berbicara tentang pekerjaan kita, berbicara tentang aktivitas kita, berbicara tentang apalagi banyak hal yang kita harus lakukan dengan tangan ini. Seandainya kita nggak punya tangan seperti apa. Tapi hari ini kita mendengar firman Tuhan, tangan kita dipegang oleh Tuhan. Yang ketiga, berikutnya yang ketiga, terakhir, Lukas pasal ke-22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Allah di pihak kita. Yang ketiga adalah, dampak yang ketiga adalah saudara, dia ada di surga sana sampai hari ini. Dia pergi ke surga sana. Salah satu pekerjaan Tuhan di surga sana adalah dia berdoa setiap saat untuk orang yang percaya kepada dia. Amin ya. Ini adalah ungkapan dia kepada Petrus. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ungkapan itu bukan hanya berlaku hari itu, tapi sampai kekal. Karena dia menjadi pembela kita, dia menjadi imam buat kita di surga sana. Itulah sebabnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita harus perhatikan Allah di pihak kita. Hidup bergaul, hidup benar, imanmu dijaga dengan baik. Maka Tuhan siang dan malam, Tuhan selalu berdoa buat kita. Tujuannya apa? Iman kita supaya jangan sampai gugur. Ya kan? Kita nggak tahu hari ini yang ada di sini nih, ibadah gereja sini begitu besar, kita nggak tahu. Di tengah-tengah kita pernah baca di kitab Wahyu atau Yohanes ya, tentang orang yang meninggalkan Tuhan. Betapa sadisnya Tuhan itu. Makanya seram kita baca ketika kita tinggalkan Tuhan. Wow, hukuman kekal. Mati nih, mati di luar Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab seram juga. Maka kan Bapak Ibu kalau punya saudara yang belum percaya Tuhan, pelan-pelan untuk dekatin mereka, untuk harus terima Tuhan. Mau tidak mau, seram saya bacanya di Wahyu. Karena di luar Tuhan. Kalau mati di dalam Tuhan, kita mati selesai, kita masih ada di tempat di surga. Di dunia ini, tapi kita ada di tempat yang namanya Firdaus, itu seperti di surga. Tapi di luar Tuhan, dia udah terpisah. Dan ada di tempat yang namanya siksaan. Siksa yang pertama dan nanti siksaan kedua, siksaan kekal. Tapi orang ada dalam Tuhan. Tuhan sampai hari ini berdoa buat kita, iman kita tidak gugur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua buat renungannya. Kita satu hati, kita berdoa buat firman Tuhan.